Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah program chat multi-client dengan satu server. Apa sih itu multi-chat? Multi-chat ini kita gunakan agar server bisa menerima kiriman dari lebih dari 2 interface dengan satu server saja. Nah, di sini kita untuk membuat source code-nya menggunakan aplikasi Sublime. Kalian juga bisa menggunakan aplikasi NetBeans atau aplikasi pemrograman lainnya. Nah, untuk source code-nya sendiri nanti saya sertakan di link bio ya, teman-teman. Di sini kita copy dulu source code yang akan kita pindahkan ke aplikasi Sublime. Setelah source code tertulis di dalam aplikasi Sublime, kita save dengan Ctrl S, lalu kita pilih direktori penyimpanan program kita kali ini. Kalian juga bisa membuat folder baru dengan mengklik kanan lalu pilih new folder, lalu kalian beri nama multi. Nah, di sini kalian bisa langsung copy paste nama dari kelas program yang kalian buat. Nah, untuk save as tipenya, kita pilih tipe Java lalu save. Maka otomatis warna dari Sublime-nya akan berubah. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat program untuk chat client multi. Nah, setelah source code berhasil tertulis, di sini saya langsung kopikan nama kelas agar tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan. Nah, setelah itu di sini saya juga pilih tipe penyimpanannya Java lalu saya save. Untuk penjelasan source code-nya, saya akan jelaskan di bagian akhir video. Tonton terus ya videonya, jangan di-skip. Nah, di sini kita memasuki cara untuk menjalankan program. Pertama, klik kanan pada folder, lalu pilih git bash. Nah, di sini kita akan compile dengan ketik java chat server multi.java. Lalu klik enter. Di sini kita hapus .java, lalu C-nya, lalu kita enter, maka akan muncul tulisan opening port. Nah, setelah muncul tulisan seperti ini, kita pergi ke kliennya. Caranya masih sama, kita klik kanan pada filenya, lalu kita pilih git bash. Nah, di sini kita compile dengan cara ketik java chat client multi.java, lalu kita enter. Nah, setelah itu kita compile lagi dengan cara hapus bagian Java-nya lalu C, lalu kita enter, maka akan tampil seperti gambar berikut. Nah, setelah itu kita ketik teks yang akan kita kirim. Di sini saya akan mengetik hello. Nah, di sini pastikan kursor berada di klien ya, bukan di server. Lalu kita klik hello. Nah, akan muncul tuh di server. Berikutnya, untuk membuktikan ini multi atau tidak, kita akan membuat git bash baru dengan klien. Di sini kita memanggilnya cukup dengan Java chat client multi. Lalu langsung aja kita enter. Setelah itu coba kita untuk kumpulkan nih, di sini ada server, ada klien 1 dan klien 2. Di sini pada klien kedua saya akan menuliskan apakah kamu sudah belajar.
lalu kita enter untuk menjalankan. Nah, maka di klien akan muncul juga apakah kamu sudah belajar. Nah, kira-kira begitulah program chat multi yang ada pada program kali ini. Oke, cukup sekian untuk penjelasan mengenai cara menjalankan program. Pertama, ada info.java.net adalah perintah dalam program Java berisi kelas-kelas dan interface yang memperbolehkan program Java untuk memanipulasi angka. Sedangkan public class chat server multi di sini adalah sebuah kelas yang diberi nama chat server multi. Lanjut, di sini ada private static final import sama dengan 12334. Ini merupakan konstruktor server socket yang memiliki nomor port 1234 dan harus sama dengan klien agar saling terhubung. Lanjut, di sini ada public static void main string throw exception system.out.print option port. Nah, ini adalah metode utama. Setelah itu akan menampilkan opening port. Lanjut, di sini ada try sampai ke sistem exit 1. Pada blok try catch ini digunakan untuk membandingkan ke port tertentu. Karena port telah didefinisikan dengan 1234, maka port yang dituju adalah port 1234. Apabila gagal membuat port, maka catch error-nya akan menampilkan unable to attack to port. Soket klien sama dengan servo acep. Ini merupakan variabel soket link akan diasik servo acep, di mana kode tersebut digunakan untuk mencoba menerima koneksi soket dari klien. Nah, dari klien handler sampai ke withdraw itu merupakan pembuatan kelas baru, yaitu klien handler untuk menghubungkan antara server dan klien. Nah, berikutnya penjelasan dari try sampai print stack track. Pada blok catch try, kita akan membuat objek override in dengan mengirim parameter berupa input stream reader dan juga membuat objek print write bernama out dengan mengirim parameter link get output stream true. Kode ini berfungsi untuk membuat stream input atau output dari klien socket. Kemudian akan di catch lagi dan akan dijalankan print stack catch yang digunakan untuk menampilkan bagaimana dari inputan yang mengalami error. Lanjut, pada bagian akhir ada finally sampai print stack catch. Ini adalah blok final akan tetap dijalankan walaupun ada error atau tidak. Jika bernilai 0, maka akan menampilkan pesan closing down connection. Kemudian akan menjalankan link close yang berfungsi untuk menutup koneksi. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa baris source code saja karena beberapa perintah hampir sama dengan chat server multi. Nah, di sini dari perintah do sampai system order print response. Di sini akan menampilkan text enter message quit to exit di kelas klien dan akan menerima inputan dari keyboard menggunakan metode readline yang selanjutnya inputan akan mengeluarkan pesan tersebut. Nah, selanjutnya lagi metode readline akan membaca respon dan juga akan menampilkan hasil dari respon. Di dalam program ini juga menggunakan perulangan while, di mana pesan tidak akan berhenti sampai sebelum ada kata quit. Apabila pada blok try sebelumnya terdapat error, maka akan di-check dan akan dijalankan unit now host accept dan akan muncul text host ID not found. Nah, cukup sekian penjelasan mengenai source code-nya. Semoga kalian paham dan ilmu yang saya berikan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.